Halo semua, kembali lagi sama saya Admin Jordan dari iFixit. Kali ini kita bakalan ngebahas mengenai kerusakan yang terjadi pada Apple Gadget, khususnya pada iPhone. Dari segi hardware ternyata banyak banget loh kerusakan yang terjadi pada iPhone. Contohnya seperti Ghost Touch, Wi-Fi not connected, iPhone not charging, dan juga iPhone no signal. Dari beberapa hal tersebut kita akan membahas salah satunya. So, stay tuned. Gimana nih kalau kalian sedang menggunakan iPhone dan tiba-tiba sinyal seluler berubah ke no service atau searching only? Pasti pada khawatir dan bingung, ini iPhone kenapa ya? Udah coba segala cara yang ada di internet tapi hasilnya tetap sama. Jika kalian sudah mencoba mengecek bintang pagar 06 pagar tidak keluar IMEI, merestart iPhone, mencoba untuk merestore iPhone tapi tetap tidak keluar sinyal, berarti kerusakan bisa jadi terdapat pada hardware itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih penyebab dan bagaimana cara menangani iPhone no signal atau hilangnya sinyal seluler pada iPhone. Kenapa kita akan membahas ini? Karena banyak banget customer iFixit yang datang dan memiliki masalah yang sama. Untuk lebih detailnya, kita bisa langsung tanyakan kepada teknisi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Sekarang di sebelah saya ada Mas Suyun, dia teknisi hardware-nya dari iFixit. Halo Mas Suyun, selamat pagi nih. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi gini Mas Suyun, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai masalah Apple Gadget ini, khususnya nih pada iPhone. Tadi saya juga sudah menjelaskan sedikit mengenai masalah hilangnya sinyal Mas Suyun. Nah, di sini saya pengen tanya nih Mas Suyun, kira-kira apa sih faktor utama hilangnya sinyal pada iPhone? Ya, kalau misalnya faktor utama ada beberapa faktor. Misalnya anggap aja dari faktor umur dan faktor penggunaan juga itu berpengaruh juga. Oh, berarti gini ya, berarti ada dua faktor ya yang mempengaruhi hilangnya sinyal. Yang pertama faktor penggunaan, yang kedua juga faktor umur nih. Iya. Untuk yang pertama ini faktor penggunaan ini maksudnya gimana nih Mas? Kalau faktor penggunaan istilahnya kayak gini, kita pakai gadget dengan jaringan seluler, misalnya kita buat browsing yang berlebih, bermain game berlebih, terus istilahnya kita overcharge dan update iOS juga berpengaruh juga. Update iOS juga berpengaruh? Iya, betul. Oke, bakal kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama ini, bermain game. Iya. Maksudnya dari bermain game tuh kayak gimana? Kalau bermain game kan, kalau misalnya kita bermain game, kita menggunakan jaringan seluler, itu kan kita main game terus-terusan selama berjam-jam. Nah, itu kan berpengaruh juga di jaringan. Jadi mesin batam panas. Nah, dari faktor panas itu bisa berpengaruh ke IC-nya kayak gitu. Oh, jadi bermain game itu nanti jadi panas dari main game itu yang berlebihan ya. Kalau yang kedua nih, overcharge ini juga bingung. Overcharge juga iya. Misalnya kita overcharge semalaman. Overcharge semalaman, kita charge, itu kan mesin juga panas. Apalagi kalau misalnya kepala chargernya itu nggak ori, udah selesai sudah. Oh, berarti ternyata overcharge tuh juga bikin panasnya itu ya Mas ya, yang jadi masalah ya. Oh, kalau yang ketiga ini browsing, kok bisa juga nih browsing kan kalau misalnya kita pakai jaringan seluler kan berlama-lama kita browsing, dia kan untuk aktivitas jaringan ke selulernya kan tinggi. Jadi untuk mengakses jaringan seluler tinggi, iya betul. Oh, jadi yang ketiga pun juga karena faktor panas juga ini. Iya. Yang terakhir ini yang paling aneh nih, update iOS kok bisa kayak gitu. Nah, kalau update iOS, jadi kalau misalnya kita update iOS menggunakan jaringan Wi-Fi ataupun kita mengupdate iOS dengan jaringan seluler, juga istilahnya panas juga. Pengaruhnya dari hampir semuanya dari panas itu berakibat istilahnya IC-nya itu bebannya berlebih juga. Oh, jadi panas overheat bisa dibilang itu. Ya, karena overheat itu juga ya yang bikin kerusakan pada iPhone khususnya juga pada itu ya. Jadi gini, kesimpulannya itu ada 4 ya faktor dari faktor penggunaan ya. Itu ada 4. Yang pertama itu ada dari bermain game berlebihan yang menimbulkan panas. Yang kedua ada overcharge, itu juga dapat menimbulkan panas. Betul. Yang ketiga juga ada bermain game ya. Bermain game. Dan yang terakhir ada update iOS. Jadi hati-hati banget nih buat para pengguna iPhone untuk tidak terlalu panas dalam menggunakan iPhone.
Oke, yang kedua nih Mas Uyan, tadi kan dari faktor penggunaan nih. Yang kedua ini ada faktor umur. Maksudnya faktor umur ini apa nih Ya kok? kalau misalnya kalau faktor umur anggap aja kayak iPhone 6. Kita udah paling nggak iPhone 6 itu udah umur sekitar 5 tahunan dari sekarang kan. Jadi itu berpengaruh juga istilahnya dari jalur-jalurnya, dari IC-nya. Apalagi kalau misalnya pengguna yang lama, anggap aja kita beli second, kita pengguna yang lama itu dia udah berlebih menggunakan handphone. Setiap hari ya istilahnya kayak menik lah. Oh iya sih ya. Jadi ada umurnya Iya, juga ya betul. ternyata ya. Oh, jadi kayak gitu. Dalam permasalahan ini kan ada dua faktor nih kan. Nah, ada nggak sih solusi yang paling tepat nih untuk para yang nonton-nonton ini biar nggak rusak gitu lah. Ya istilahnya kalau misalnya buat pengguna awam lah, untuk pengguna awam yang istilahnya baru ataupun yang udah lama ya, kalau misalnya kita pas waktu browsing ya janganlah berlebih. Kalau misalnya pas update iOS ya kita minta tolong ke counter, datang aja langsung ke iFixit nggak apa-apa. Oh iya juga bisa nih guys, kalau kalian mau update iOS di iFixit itu bisa loh. Kita juga udah ready untuk iOS 14. Ya, kalian bisa langsung datang sekarang ke iFixit. Terus apa lagi nih kira-kira? Ya istilahnya cuman itu aja sih kebanyakan rata-rata. Kalau misalnya emang dari segi yang beratnya lah, kalau misalnya segi yang berat kita bisa cek dulu di iFixit juga. Jadi kita bisa cek dengan pengecekannya istilahnya dari semua teknisi kita. Kalau cuman pengecekan kita free, gratis. Oh iya, ini juga nih. Kalau kalian punya masalah pada iPhone khususnya, itu kalian bisa langsung cek ke iFixit sekarang karena pengecekan di sini itu gratis, oke? Iya benar sih. Kalau misalnya udah dia kerananya istilahnya kerana hardware, udah kerusakan dari hardware ya. Kerusakan nanti berat ya? istilahnya kerusakan berat. Bisa kok nanti kita cek dulu. Setelah kita cek kalau emang kerusakannya masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Ada beberapa faktor sih. Kalau misalnya kalau iPhone 7 itu paling sering dari kerusakan dari power baseband-nya juga bermasalah. Power baseband sering bermasalah. Selain power baseband ada juga ya istilahnya kayak jalurnya yang konslet juga banyak yang bermasalah. Dan ada juga ya istilahnya ICU-WTR. ICU-WTR itu dia untuk fungsinya itu dia mengakses sinyal. Mengakses sinyal. Jadi untuk membaca dari IC PA ke CPU dan untuk menampilkan semuanya istilahnya dia kayak satu kesatuan lah. Jadi dari situ semua berhubungan semua sih, dan prosesnya semua kan di satu titik istilahnya di CPU basebandnya itu. Kalau udah CPU baseband yang bermasalah, ya sampai sekarang belum ada sih alatnya yang buat ganti gitu loh. Belum ada alat yang buat ganti, makanya kan agak sulit ya. Kalau udah istilahnya rusak di CPU basebandnya udah rata-rata hampir semuanya udah selesai. Mungkin cuman ya solusinya cuman WiFi only. Oke. Yang pertama dari faktor penggunaan itu ada 4 ya kalau nggak salah saya ambil ya. Yang pertama itu ada faktor bermain game. Yang kedua overcharge. Yang ketiga browser dulu. Yang keempat ini yang paling tidak terduga-duga ya. Ternyata update iOS juga bisa. Untuk faktor umur ya karena emang sudah lama ya. Kayak iPhone 6 contohnya tadi ya. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi untuk kalian yang merasa iPhone-nya sedang bermasalah, kalian bisa langsung datang ke iFixit sekarang karena sekarang ada promo untuk servis berat ataupun servis ringan. Iya, benar. Untuk yang kedua nih ya, faktor umur. Kalian bisa tukar tambah langsung di iFixit. Mumpung sedang ada promo dan iPhone yang kalian dapat dari sini bergaransi 1 bulan. Jadi ketika iPhone kalian kenapa-napa, kalian bisa langsung dapat unit baru. Benar nggak Mas Uyu? Tukar unit langsung. Kita langsung tukar unit. Jadi buat teman-teman istilahnya nggak perlu khawatir lah, istilah handphone yang bermasalah sebelum 1 bulan handphone bermasalah kita tukar unit. Oke, jadi tunggu apa lagi, langsung gas ke iFixit sekarang. Oke, terima kasih Mas Uyun atas waktunya, terima kasih banyak. Buat kalian yang ingin tahu seputar Apple Gadget, kalian bisa langsung subscribe channel ini dan jangan lupa aktifin notifikasi lonceng di bawah supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Dan coba kalian komentar di bawah kira-kira masalah Apple Gadget apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dapatkan promo menarik lainnya mulai dari iPhone, aksesoris, dan servis dengan cara ikuti terus sosial media kami, link sudah ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung datang ke store yang beralamatkan di Jalan Babarsari nomor 100C Yogyakarta. Kali ini iFixit akan mengadakan giveaway, so kalian mau giveaway apa nih?
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan share channel ini. So, sampai jumpa.